Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Ihsan, pasca sarjana Pendidikan Agama Islam di semester 3, dan pada saat ini saya mendapatkan tugas yaitu untuk ujian tengah semester dari dosen pengampu, yaitu beliau Bapak Dr. Haji Zulkifli. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini saya akan menguraikan yaitu konsep dasar diagnostik, yaitu kesulitan belajar tentu terhadap anak didik kita. Kita sebagai seorang pendidik tidak serta-merta memberikan suatu wawasan terhadap anak dengan tanpa kita tidak memperhatikan dari kesemuan jumlah anak tersebut, mereka tidaklah sama. Ada yang memiliki IQ yang tinggi, sedang, dan di bawah standar. Oleh karenanya, dalam konsep dasar diagnostik ini, kita sebagai seorang guru diharuskan untuk memahami dari kesulitan-kesulitan anak kita tersebut. Ya, diagnostik pendidikan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami kesulitan atau hambatan yang dihadapi oleh siswa, tentu dalam proses pembelajaran. Tujuannya adalah untuk menemukan penyebab spesifik dari masalah-masalah ini dan memberikan intervensi yang tepat agar siswa dapat mencapai potensi belajar mereka sepenuhnya. Ya, berikut beberapa aspek penting yang kita rasakan dari diagnostik pendidikan itu. Yang pertama adalah identifikasi masalah, pengamatan dan penilaian. Ya, seorang guru atau profesional pendidikan mengamati perilaku siswa, kinerja akademik, dan interaksi sosial untuk mengenali tanda-tanda kesulitan belajar. Ini bisa kita melalui tes dan evaluasi. Ya, tes dan evaluasi ini menggunakan alat ukur tentunya, seperti tes standar, kuis, atau penilaian formatif untuk mengevaluasi kemampuan dan keterampilan siswa. Kemudian yang kedua adalah yaitu analisis data, yaitu mengumpulkan informasi data dari tes, observasi, wawancara, dan kuesioner dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai kesulitan belajar yang dihadapi siswa, yaitu tentu melalui identifikasi pola, mencari pola atau tren dalam data yang dapat menunjukkan area spesifik
di mana siswa mengalami kesulitan. Kemudian yang ketiga adalah diagnosis, yaitu penentuan penyebab, menentukan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesulitan belajar, baik dari segi kognitif, emosional, sosial, atau lingkungannya. Ya, kategorisasi yaitu mengelompokkan masalah ke dalam kategori tertentu seperti gangguan belajar spesifik, yaitu disleksia, diskalkulia, itu gangguan perhatian yang disingkat dengan ADHD, atau masalah emosional dan perilaku. Kemudian langkah berikutnya adalah rencana intervensi tentunya, yaitu melalui strategi pembelajaran individual, mengembangkan rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan unik siswa, yaitu pendekatan multidisiplin, bekerja sama dengan spesialis seperti psikolog pendidikan, terapis dan konselor untuk memberikan dukungan yang komprehensif terhadap anak didik kita. Terkadang kita sebagai seorang guru juga dalam saya terutama sebagai guru agama, pendidikan agama Islam, padahal kalau kita lihat bobot dari materi pendidikan agama Islam ini tidak jauh-jauh, amat sulit lah yang kita rasakan, tapi mereka anak-anak ini merasa tak bersemangat dia. Ternyata kalau kita telusuri lebih dalam lagi, apa faktor dari mereka tidak berminat atau kurang semangat dalam pembelajaran tersebut? Satu, kendalanya adalah dia belum memahami pendidikan agama Islam tersebut. Yang kedua, karena di dalam pendidikan agama Islam itu kita juga bahas ayat, hadis. Dari pembahasan ayat hadis, banyak dari anak-anak kita yang belum bisa baca tulis Al-Quran. Mungkin dari segi itu juga mereka merasa malas atau tak bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam tersebut. Ini mungkin salah satu kendala-kendala yang kita jumpai di lapangan. Makanya dalam kurikulum Merdeka saat ini yang dicanangkan oleh pemerintah, bagaimana sistem pendidikan itu disebut dengan berdiferensiasi. Apa dia itu? Memberikan kebutuhan terhadap anak itu, memberikan bimbingan terhadap anak itu sesuai dengan kebutuhannya. Makanya digambarkan adalah ketika saat anak itu dianalogikan, ada seumpama anak yang tingginya 180, kemudian ada juga yang tingginya 165, dan ada juga tinggi anak itu tersebut adalah 155 seumpama. Nah, dalam dia melihat suatu tayangan di belakang tirai dia berdiri, tentu anak yang paling tinggi ini gampang melihat sesuatu yang berada di belakang tirai. Kemudian anak yang tingginya 165 ini tentu agak kesulitan, mungkin dia bisa kita kasih alat bantu sedikit saja untuk bisa melihat apa yang terjadi di belakang layar. Kemudian tipe anak yang ketiga yang memiliki tinggi 155 cm ini tentu akan kita berikan alat bantu yang lebih dari anak yang kedua tadi, karena memiliki postur tubuh yang lebih rendah daripada kedua kawannya tersebut. Ya, ini adalah bentuk analogi bagaimana ketika kita sebagai seorang guru di dalam menjalankan
pembelajaran di tengah-tengah peserta didik kita harus peka, harus jeli melihat bagaimana kemampuan dari anak-anak kita tersebut. Makanya dalam sistem pendidikan saat ini adalah bagaimana anak itu lebih peka terhadap melihat. Kalau dia melihat, dia mendengarkan dan dia praktekkan. Tapi kalau hanya sekedar mendengarkan visual saja, suara saja, dia akan mendengar tapi dia tidak melihat. Nah, ini tidak terkoneksi dengan pikirannya. Dia bisa dengar dia sesaat tapi lambat laun dia akan lupa. Oleh karenanya dalam materi kuliah pada saat ini sangatlah menarik, yaitu bagaimana diagnostik pendidikan, yaitu sekali lagi adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis dan memahami kesulitan atau hambatan yang dihadapi oleh siswa dalam proses pembelajaran. Ya, sekali lagi tujuannya adalah untuk menemukan penyebab spesifik dari masalah-masalah ini dan memberikan intervensi yang tepat agar siswa dapat mencapai potensi belajar mereka sepenuhnya. Ya, tentu kolaboratif antara guru dan wali murid sangatlah diharapkan sehingga istilahnya itu dayang bersambut itu. Ketika kita di sekolah sudah mencari tahu penyebab-penyebab hambatan-hambatan dalam pembelajaran anak tersebut, kita akan memberikan informasi kepada orang tua dan orang tuanya pun bisa menindaklanjuti, tidak hanya sekedar memberikan biaya lalu meninggalkan anaknya untuk bekerja. Tidak, karena anak itu adalah tanggung jawab kita bersama, karena anak itu lebih banyak waktunya bersama keluarga daripada kita sebagai seorang pendidik di lingkungan sekolahnya. Mudah-mudahan dalam paparan sederhana ini bisa membuka cakrawala kedewasaan dalam berpikir kita sebagai seorang pendidik, yaitu mencari tahu sebab musabab kenapa anak itu bisa begini begitu. Tentu kita sebagai seorang guru sekali lagi harus bijaksana dalam menanggapi membantu problem bagi anak-anak peserta didik kita. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberikan hidayah, memberikan petunjuk sehingga kita bisa menjadi guru yang diidolakan oleh anak-anak didik kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.